Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fahria. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B, dan saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh pendidikan, hadis tentang pendidikan, pengaruh teman, orang tua, dan pendidik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hadis yang pertama, itu hadis tentang pengaruh teman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Yang artinya, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis ini adalah nasihat agar kita memilih lingkungan dan teman yang soleh dan baik, karena mereka akan membimbing kita kepada kebaikan dan menghindari dari teman yang merusak agama dan moralitas. Berikut ada beberapa poin dari penjelasan hadis tersebut. Pertama, teman memengaruhi agama. Hadis ini menegaskan bahwa perilaku, kebiasaan, bahkan kualitas agama seseorang sangat dipengaruhi oleh teman qoribnya. Nah, dari penjelasan yang tadi, jadi teman itu bisa banget memengaruhi agama kita. Misalnya nih, kita tuh rajin ibadah, rajin puasa atau dan segala macamnya. Nah, terus kita tuh berteman sama teman yang suka malas-malasan, suka malas beribadah ataupun apa. Nah, kita tuh bisa terbawa oleh teman kita. Makanya kita harus mencari teman yang bisa diajak beribadah, atau kita yang mengajak atau teman kita yang mengajak. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mencari teman agar kita tidak merusak agama gitu. Dan poin yang kedua adalah perumpamaan teman baik dan teman buruk. Dalam hadis lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi yang membawa keharuman atau kebaikan. Sedangkan teman yang buruk seperti pandai besi yang memberi bau asap atau keburukan. Selanjutnya, hadis yang kedua adalah hadis tentang pengaruh orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci atau membawa potensi tauhid. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan bahwa orang tua adalah faktor penentu utama arah spiritual anak, menjadikannya peringatan sekaligus motivasi untuk memberikan pendidikan agama terbaik sejak dini. Berikut ada beberapa poin penjelasan dari hadis tersebut. Poin yang pertama, peran krusial orang tua. Orang tua memiliki andil terbesar dalam membentuk akidah, pola pikir, dan kepribadian anak setelah ia lahir. Pendidikan di rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Jadi, guru pertama itu bagi seorang anak itu orang tua. Dan poin yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Agama atau keyakinan yang dipraktekkan oleh orang tua akan cenderung diikuti oleh anak. Jika orang tua menanamkan nilai-nilai Islam, anak akan menjadi seorang muslim. Dan begitupun sebaliknya, jika orang tua menanamkan nilai-nilai yang tidak baik, yang negatif, anak juga akan mengikuti hal-hal yang negatif. Dan poin yang ketiga adalah tanggung jawab. Hadis ini menjadi pengingat bahwa orang tua bertanggung jawab atas iman, adab, dan ibadah kepada anak-anak mereka sejak dini. Jadi orang tua itu harus mengajarkan anak-anaknya sejak dini itu mengajarkan ibadah,
adab yang baik sesama siapapun itu harus dari mulai masih kecil, orang tua harus mendidiknya gitu. Selanjutnya hadis yang ketiga atau hadis yang terakhir adalah tentang pendidikan adab. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nahala waladun waladan khairam min adabin hasanin, yang artinya tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pendidikan terbaik bagi anak bukan hanya sekedar sekolah formal, melainkan pendidikan adab dan menanamkan nilai-nilai karakter yang diterapkan oleh orang tua. Selanjutnya ada beberapa poin yang menjelaskan tentang hadis ini. Yang pertama, pendidikan adab sebagai warisan terbaik. Rasulullah SAW menegaskan bahwa warisan berupa perilaku, etika, dan adab yang mulia lebih jauh berharga daripada harta warisan benda, dinar atau dirham. Harta bisa habis, namun adab yang baik akan terus bermanfaat. Selanjutnya, poin yang kedua adalah pendidikan berkesinambungan, melainkan proses penanaman nilai yang terus-menerus agar adab melekat menjadi kepribadian anak. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah dampak jangka panjang. Dengan memberikan pendidikan adab, sejatinya orang tua menyiapkan anak-anak yang soleh, yang kelak akan mendoakannya mereka, yang mana doanya tidak akan terputus meskipun orang tuanya sudah wafat. Jadi kesimpulannya dari 3 hadis tersebut adalah pembentukan pribadi yang soleh merupakan hasil kolaborasi antara pendidikan adab orang tua di dalam rumah dan pemilihan lingkungan pertemanan positif di luar rumah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.